Di awal cerita, ini adalah pertempuran puncak untuk mewarisi sekolah master pria berbaju putih itu bernama Ram. Murid terakhir dari pemimpin geng Singh adalah Bala putra Singh. Dengan suara tangisan, pertarungan resmi dimulai. Bala mengambil inisiatif untuk menyerang, sementara Ram tenang dan menghindar dengan santai. Melihat Ram akan terlempar keluar dari ring, Bala yang geram terbang ke udara dan meninju dadanya. Bala mengira dia telah menang dan sangat gembira. Tetapi ketika dia berbalik, dia merasa ada yang tidak beres karena Ram tidak jatuh dari ring seperti yang diharapkan, tetapi berdiri kokoh di atas ring dengan gerakan kemandirian ekonomi. Sebelum masa bisa mengelilinginya, Ram menggunakan kakinya untuk menggambar alur di pasir dan kemudian memberi isyarat kepada Bala untuk melanjutkan. Bala langsung marah dan mengayunkan tangan besinya ke arah Ram. Tetapi ini tidak berguna dan dengan mudah diselesaikan oleh Ram dalam hitungan menit. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, Barto mungkin akan menerima pukulan tanpa henti. Singh di antara penonton tampaknya melihat pikiran Ram, berdiri dan memberi isyarat kemenangan cepat tanpa ampun. Setelah mendengar kata-kata sang guru, Ram tidak takut dan memukul Bala dengan keras. Setelah pertarungan, ia menendang Bala keluar dari ring dengan tendangan voli. Ram menang dan menjadi pewaris baru desa seni bela diri tersebut. Bala sangat marah ketika ia melihat bahwa posisi pemimpin geng direbut oleh orang luar. Malam itu, ia menikam ayahnya hingga tewas. Lalu dia menyelinap ke dapur, diam-diam meracuni makanan dan diam-diam mengunci pintu. Kemudian api di gerbang membakar seluruh desa dan Ram yang sedang tidur dikejutkan oleh asap tebal. Dia terbangun dan berlari keluar kamar. Dia melihat seluruh desa sudah menjadi lautan api. Penduduk desa jatuh ke tanah dan memutar mata mereka tepat saat Ram menyelamatkan orang-orang di mana-mana. Bala tiba-tiba dia muncul dan menusuk dadanya dengan pisau. Orang-orang gila itu bergegas maju dan menebas penduduk desa dengan ganas. Meskipun Ram terluka parah, dia masih bisa bertahan. Rasa sakit dan mulai berkelahi. Dia menendang Bala hingga rambutnya yang panjang jatuh. Dia mundur dan menjatuhkan seseorang. Kemudian dia mengangkat rambut panjang itu dan melakukannya dengan santai. Dia melempar penutup lubang got dan menjatuhkan penjahat lainnya. Tepat saat Ram berjuang sendirian dan semakin berani, istrinya Neha datang bersama putra mereka, Lasi. Bala memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Neha. Melihat ini, Ram yang sedang berjuang mengambil penutup lubang got dan melemparkannya keluar dari sumur. Lalu Ram meminta ibu dan anak itu untuk segera pergi dari sini. Melihat Ram yang terluka parah, Neha merasa patah hati. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk cinta. Demi Lasi dalam pelukannya, dia harus memilih untuk pergi. Pada saat ini, dua penjahat diam-diam maju dan menusuk Ram lagi. Penjahat lain membawa seember bensin dan menyemprotkannya dengan gila-gilaan ke Ram. Dengan lemparan obor, bala api langsung membakar seluruh tubuh Ram. Tetapi Ram tidak jatuh. Melihat patung yang akan jatuh, dia mengangkatnya untuk menghentikannya. Hidup dan mati bersamanya. Saat ini, Ram bagaikan binatang buas dengan mata beruang. Beruang itu marah, tetapi dia hanya tubuh fana dan dia tidak bisa menahan kerusakan api. Kemudian pada saat itu, Lasi dikejar dan ditendang hingga berguling-guling oleh preman dan berpisah dengan ibunya Neha. Lasi yang pingsan diselamatkan oleh seorang paman lalu dialihkan ke video Neha saat ingin menembak paku baja menembus leher Bala.
tapi meleset mengenai tabung bensin. Dengan suara keras, bensin langsung membakar seluruh tempat kejadian. Api membumbung tinggi ke langit. Untungnya semua orang sibuk memadamkan api. Neha berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Tentu saja Bala tidak akan menyerah. Dia dengan cepat mengenali pembunuh itu melalui pengawasan. Bala segera memerintahkan anak buahnya untuk memulai perburuan. Saat ini Neha benar-benar terdesak. Neha juga dihentikan oleh polisi ketika dia sedang memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk. Sesampainya di sana, uang kertas tersebut jatuh dari tas tangan ke tanah. Seperti kata pepatah, uang tidak boleh diungkapkan dengan sia-sia. Uang kertas berwarna-warni tersebut tidak hanya merusak semangat polisi di lapangan, tetapi juga membuat mata polisi itu bersinar. Kemudian polisi mengikuti jejak Neha dan ingin merampas tas Neha, tetapi jelas bahwa mereka telah mengacaukan orang yang salah. Mata Neha menjadi dingin, lengannya yang tampan berbalik, dan kemudian dia mendorong kepala polisi itu dengan keras. Setelah mundur satu orang, dia menjatuhkan seorang polisi lagi dengan 4 gerakan dan 2 gerakan. Ketika polisi melihat ini, dia ingin mencabut kepang Neha. Dengan tamparan, dia meraih tongkat dan mengangkat tangannya, memberinya cambuk yang keras. Para polisi itu dijatuhkan ke tanah oleh Neha. Melihat salah satu polisi hendak menerima makan siang, Neha buru-buru melangkah maju, mengangkatnya dan meluruskan punggungnya dengan tendangan lembut. Lanjut beberapa jam kemudian, setelah turun dari bus di jembatan, warna aslinya terungkap. Nasi mengulurkan tangannya untuk mengambil tas di tangan Neha. Saat itu dia yakin sekali bahwa pemuda tampan di hadapannya adalah putranya. Neha memandang Lasi dengan ekspresi bersemangat karena dia sangat mirip dengan suaminya. Lasi itu sedikit bingung dan Neha mencium namanya di lengannya, tapi dia tetap kabur dengan membawa tas Neha. Saat itu anak buah Bala mengikutinya. Pemimpinnya, pria berjanggut, datang dan menampar Neha. Neha langsung terpana. Pria berjanggut berseragam itu menampar 2 kali tanpa menunggu. Lalu ketika Lasi melihat keluarga itu bahagia di foto, kenangan masa lalu tiba-tiba terlintas di benak Lasi. Tepat ketika penjahat itu hendak membunuh Neha, sebuah botol anggur tiba-tiba terbang dan membuat kepalanya meledak. Orang yang datang itu adalah Lasi, dan Neha sangat senang ketika dia melihatnya. Keempat mata itu bertemu dan mata mereka penuh dengan air mata. Bukan saja dia melambat, tapi dia bergerak dengan dagu sejajar. Lalu dia menanam benih dan kemudian melawan preman tersebut. Kemudian setelah mengetahui penyebab kematian ayahnya, ia langsung geram. Ia berpakaian seperti sopir taksi dan mengantarkan Bala ke dalam mobil. Saat Bala sedang berbicara, Ganggang mempercepat mobilnya dan langsung memarkir mobilnya di pinggir jembatan. Kemudian dia menentang duel si pria jenggot tersebut. Tak lama kemudian hari duel tiba, dan keduanya mendatangani sertifikat hidup dan mati di tempat, dan kemudian memulai duel di pusat kota. Bala bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan lengannya. Dia memukulnya dan mendesak Lasi. Dia hendak memberinya sekotak makan siang. Saat ini Lasi tidak mampu melawan. Dalam keadaan linglung, kenangan masa kecilnya tiba-tiba muncul di benaknya. Memikirkan ayahnya yang baik hati, dia tiba-tiba bangun dan melemparkan Bala ke bawah dengan rebana. Kemudian dia mengunci lengannya dengan keras, langsung mengeringkan lengan Bala. Penunggang tampan itu menunjukkan penampilan klasik dari sihir ayahnya, seolah-olah Ram telah dibangkitkan. Lasi melakukan pukulan kritis, dan gerakan terakhirnya adalah tendangan memutar yang benar-benar menghajarnya. Namun Lasi tidak membunuhnya, tetapi melakukan untuk mempermalukannya. Begitulah cerita di video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton.
ketemu lagi di video selanjutnya.